Oke, kembali lagi dalam acara Edu Godir, yaitu edukasi klinik Godir bersama saya Dr. Iqbal Razif. Ya, di sini sore hari pulang dari klinik kita akan nongki-nongki tipis-tipis ya guys ya, untuk membahas tentang permasalahan jamur. Ya, kebetulan tadi banyak pasien yang mengeluhkan tentang jamur itu apa sih? Oke guys, kita sudah sampai di tempat nongki-nongki warkop. Saya kali ini mengajak teman saya yang bernama Haris. Perkenalkan, Haris Sutejo ya namanya. Oke, kita di sini ngobrol santai aja, Mas ya. Guys, kira-kira ada yang dipertanyakan nggak, Mas Haris ini? Oh iya dok, yang ingin saya tanyakan ya, pertanyaan seputar orang-orang sekitar. Jamur itu disebabkan oleh apa ya dok? Oke, pertanyaan bagus sekali. Kebetulan di klinik lagi banyak-banyak dan maraknya infeksi jamur ya Mas Haris ya? Iya. Jadi jamur sendiri itu karena infeksi dermatosis dan disebabkan oleh kuman Pityriasis versicolor. Ingat-ingat aja lah, kalau jamur orangnya malas ya kena Pityriasis versicolor. Itu aja ya, Pityriasis jamur malas. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kenapa sih kok orang itu sering terkena infeksi jamur? Ya, yang pertama itu karena memang infeksi kebersihannya. Jadi PHBS-nya gimana? Jadi yang kedua karena bisa timbul karena tertular ya. Jadi ada yang gini tertular kena jamur bisa juga. Tapi jamur sendiri itu dibagi menjadi banyak aslinya Mas Haris. Ada jamur itu kan namanya tinea ya kan. Tinea itu ada tinea corporis, tinea unguium, tinea pedis, sesuai dengan lokasinya semua. Kalau tinea corporis itu di seluruh tubuh, bagian tubuh, namun tidak termasuk si unguium, pedis itu tadi. Kalau unguium itu artinya jari. Jadi di jari-jari biasanya sih seringnya pada kaki. Juga bisa ada. Terus habis itu pedis itu kaki ya kan, pedis di kaki. Karena apa? Kita sering jalan-jalan terus nggak pakai alas kaki, becek-becek, akhirnya kena infeksi jamur. Jadi gini, Bal, kamu kan selaku dokter ya. Yang ciri-ciri yang sering kamu temui kalau pas di klinik itu gimana? Ciri-cirinya jamur. Ciri-cirinya orang yang datang dengan infeksi jamur ya kan. Orang yang datang dengan infeksi jamur itu kita lihat dulu lokasinya di mana. Nah, seringnya jamur itu sendiri lokasinya sering di lipatan. Nah, lipatan ris ya, oke, lipatan-lipatan tuh sering sekali. Terus yang kedua kita lihat dia itu ada bentuknya ya beraneka ragam bentuknya si jamur. Namun yang paling inti itu tepinya meninggi. Tepinya itu meninggi kayak bundaran ya. Itu bundaran itu tepinya ini meninggi. Berwarna putih biasanya. Nah, itu terus tengahnya juga merah. Tapi itu tidak mesti. Kadang merah seluruhnya. Karena apa? Sebelumnya pasien garo. Itu Mas Ari. Oh iya bro, tetangga saya itu sering ngeluh kepada saya. Kalau di kaki itu sering gatal. Itu karena katanya cuci-cuci baju, sering cuci-cuci baju. Apa itu termasuk jamur? Nah, kita lihat dulu ya, karena yang dicuci itu kan ada deterjennya juga. Ya. Kita harus memikirkan yaitu dermatitis kontak iritan, karena iritasi dari deterjennya ya. Terus yang kedua kita lihat tuh bentukannya seperti apa. Namanya kalau di kedokteran biasanya efloresensi. Efloresensinya bagaimana? Kita lihat kalau memang itu jamur biasanya masuk ke tinea pedis, Bu. Masuk ke tinea pedis. Oke, kalau memang itu tegak diagnosa seperti itu, oke, kita sebagai dokter klinik akan mempertimbangkan dan kita akan memberikan pengobatan secara
topikal maupun secara oral, secara salep ataupun minum ya kan, pada orang yang terkena seperti itu. Iya, bro. Kalau sakit jamur ini, apa bisa langsung dirujuk ke spesialis kulit atau ditangani dokter umum aja? Wah, kita sebagai dokter umum lini pertama, yaitu apalagi jamur itu kan kapasitas kita adalah 4A ya kan. Nah, itu jadi wajib terselesaikan pada klinik vaskes pertama. Nah, tidak perlu untuk dirujuk. Namun apabila ada infeksi sekunder lainnya, dalam artian ada jamur plus infeksi-infeksi lain, misal ada psoriasis dan lain-lain golongan kulit, oke lah kita beri kelonggaran, kita kasih rujukan ke spesialis dermatovenerologi. Ya, selanjutnya itu obat-obat yang umum yang untuk mengobati jamur itu apa? Obat-obat anti jamur itu kita bagi menjadi 2 ya bro ya. Awal itu kita topikal itu ya kita oles, obat oles. Ya. Oke, berikan obat olesnya tentunya pasti anti jamur. Terus yang kedua adalah obat oral. Obat oral ini adalah obat jamur juga, cuma oral ya. Yang ketiga kita biasanya memberikan obat apa itu? Buat gatalnya, karena juga gatal kan. Tapi yang patut digarisbawahi jangan sampai kita menterapi salah guys. Kalau jamur kita kasih obat alergi, maka jamur itu akan tumbuh. Malah tumbuh dia. Dan hal lain adalah nggak boleh digaruk gitu. Jadi jamurmu di mana, Bu? Garuk terus, wah, ayo langsung jadi tambah melebar, tambah meluas gitu. Oh iya, oke. Selama ini apa ada kesulitan menangani pasien-pasien yang terinfeksi jamur itu? Yang di kerjaan saya terutama itu banyak sih. Jadi mereka itu yang pertama tidak patut minum obat. Nah, kita obat itu dia mengobati juga, jadi namun nggak teratur minum obatnya. Jadi nggak sembuh-sembuh. Iya, kayak mau sembuh tapi mau sembuh terus nggak minum lagi, nggak pakai obat oles lagi, akhirnya kambuh lagi. Terus yang kedua, memang nggak bisa dihadapi ya, predileksi dari jamur sendiri kemungkinan besar karena ya itu tadi ada yang kerjaannya, ada yang menyangkut kerjaan, jadi mau gimana lagi ya kan. Terus ada yang pakai sepatu tinggi boot, tapi ternyata sepatunya udah 1 tahun nggak diganti. Wah, iya. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas Haris seputar jamur? Iya, sik. Piye carane ben wis gak jamuran, ben gak kena jamur terus ae. Oh, ben terhindar teko jamur iki ya berarti ceritane. Ya iku mang sing tak critakno di awal, Mas Bro. Jadi awak dhewe kudu pertama PHBS. Jadi hidup bersih sehat ya kan. Terus sering mengganti kaos kaki. Nek sampean sering gawe kaos kaki ya toh. Ya. Terus mari ngono sepatu. Iki ketoke sepele tapi yo melantang yo. Dadine gede mari ngono. Nah, terus mari ngono sing terakhir nih wis kena jamur. Ojo lali marani nak dokter. Ojo nak dukun, Bro. Walik ngono gitu. Nah, oke. Sekian obrolan sharing-sharing tentang jamur bersama Bro Haris Sutejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.